Jelas, Pak. Baik, terima kasih. Kita mulai untuk materi minggu ini, yaitu kita memasuki topik termodinamika. Nah, topik termodinamika ini tentu sangat erat kaitannya dengan apa yang kita lakukan setiap hari. Mulai dari hal sederhana, merebus air misalnya, minum kopi, hangat atau dingin, sampai ke hal-hal yang lebih rumit. Misalnya bagaimana merancang mesin yang efisiensinya cukup tinggi. Artinya panas yang terbuang tidak banyak. Mesin mobil, mesin motor, dan seterusnya gitu ya. Termasuk juga kebalikannya, bagaimana merancang satu mesin yang bisa menghasilkan udara dingin, AC, kulkas, atau penyimpanan ikan, atau penyimpanan buah-buahan. Nah, semuanya menggunakan prinsip termodinamika. Sampai pada hal-hal sederhana, misalnya bagaimana merancang kain yang bisa menahan dari udara dingin untuk mereka yang mendaki gunung, untuk mereka yang hidup di negeri 4 musim, dan banyak hal lainnya. Nah, kita mulai dari pembahasan yang paling sederhana, yaitu terdapat pembagian jenis fase materi. Jadi kita menyebutnya fase dari suatu zat. Nah, fase dari suatu zat itu tentu yang paling kita kenal adalah padatan, cair, dan gas. Nah, sebetulnya ada fase keempat, biasanya disebut dengan plasma. Ini ada di matahari, itu adalah bola plasma. Kemudian ada juga di laboratorium, mungkin ada yang membangkitkan plasma dan seterusnya. Nah, tetapi untuk pembahasan kita dibatasi padatan, cairan, dan gas. Nah, contoh fase ini yang paling sering kita lihat tentu ada pada zat air. Jadi materi atau zat air itu bisa padat berupa es ya. Kalau padatan bisa cair berupa air biasa ya. Bisa gas berupa uap. Jadi ketiga jenis fase materi atau fase zat ini itu kalau kita plot dalam satu grafik, ada grafik yang sangat baik untuk menggambarkan ketiga fase ini. Nah, kita biasanya menyebut grafik ini bisa grafik tekanan dengan suhu, bisa juga grafik tekanan dengan volume. Maksudnya tekanan dengan suhu itu apa? Berarti ini sumbu Y, suhunya sumbu X, atau grafik tekanan terhadap volume, bisa ini sumbu Y, ininya sumbu X, begitu ya. Nah, yang kalian lihat di layar kalian saat ini salah satu contoh satu grafik tekanan dengan suhu. Dan kita menyebut grafik yang khusus seperti ini dengan diagram fasa. Jadi ini kita sebut dengan diagram fase. Nah, ini maksudnya adalah diagram atau grafik yang menunjukkan fase-fase materi atau suatu zat. Nah, untuk air H2O ya, itu diagramnya seperti ini. Untuk karbon dioksida beda lagi nanti diagramnya. Jadi kalau kalian cari-cari di internet ini juga punya diagram yang hampir serupa tapi untuk zat yang berbeda. Kalau air ini kan H2O. Nah, di sini kalian lihat ada 3 jenis fase tadi. Ada gas, ini adalah uap airnya. Ada liquid, ini cairannya. Dan ada solid, ini adalah es. Nah, kalian lihat di sumbu Y ini tekanan, ini permukaan laut, tekanan 1 atmosfer, ada di garis putus-putus. Jadi kalau kalian lihat garis putus-putus, misal kita punya satu panci berisi air di tekanan atmosfer di
Di permukaan laut 1 atmosfer, atau kayak kita ini Balikpapan kan masih cukup rendah dekat dengan permukaan laut, itu kira-kira tekanannya 1 atmosfer. Kemudian dipanaskan, berarti awalnya posisinya ada di sini, air tersebut ini liquid ya. Kemudian suhunya awalnya ada di sini, dipanaskan berarti bergerak ke kanan. Nah, di titik sini atau bertepatan dengan 100 derajat, nah ini Celcius ya, dia akan berubah atau mulai berubah menjadi gas. Nah, suhunya di panci tersebut akan tetap 100 derajat sampai semuanya habis menjadi gas, baru suhunya naik lagi. Jadi posisi bergerak ke kanan berubah dari cair menjadi gas. Kalau suhunya diturunkan, bergerak ke kiri berubah membeku seperti air yang kita masukkan ke dalam kulkas atau mesin pendingin. Ini membeku dan dia menjadi padat. Nah, itu cara sederhana membaca diagram fasa. Nah, tentu selama kita menghitung tekanan, volume, suhu, kita akan menggunakan salah satu zat. Nanti bisa cairan, bisa gas. Nah, biasanya yang kita jadikan contoh itu adalah gas. Nah, gasnya pun tidak sembarang gas, tetapi gas ideal. Jadi kalau mungkin pernah mendengar juga di SMA disebut gas ideal, itu berarti gasnya adalah hanya sebuah model. Artinya realitanya di lapangan gas itu memang tidak ideal, tetapi kita tetap bisa menghitung dia sebagai gas ideal untuk kasus-kasus khusus. Nah, ini memudahkan kita dengan persamaan yang sangat sederhana, yaitu yang kalian lihat persamaan di bawah ini bisa PVNRT atau PVNKBT. Ini persamaan yang sama. Cuma berubah di N kecil, R besar, N besar, KB. N kecilnya apa? N kecil ini adalah jumlah molnya, kemudian R ini adalah tetapan gasnya, N besar adalah jumlah bilangan Avogadro-nya atau jumlah partikelnya, KB adalah konstanta Boltzmann. Nah, untuk suatu gas yang ada di dalam wadah tertutup, tentu jumlah molekulnya, molnya, atau jumlah partikelnya itu konstan. Karena itu berlaku persamaan yang di bawah ini. Ini kalau kalian ubah tekanan menjadi dari P1 menjadi P2, diubah ya tekanannya, maka variabel yang lainnya, volume, P ini ya, suhu itu pun juga akan berubah. Nah, ini persamaan gas ideal. Tentu di SMA atau SMK ini sudah dipelajari ada. Nah, jumlah mol tadi apa? Yaitu 1 unit ukuran jumlah partikel ya. Jadi kita tahu Na adalah bilangan Avogadro, ini nilainya sangat besar, 10⁻23 ya. Setiap bilangan apa? Kalau ada atom atau molekul berjumlah 6,02 kali 10⁻23, berarti dia memenuhi untuk dianggap sebagai 1 mol. Nah, N kecil ini adalah molnya. Jadi berapa mol dihitung dengan pembagian besaran ini. Nah, kemudian N besar adalah jumlah partikelnya atau jumlah atomnya atau molekulnya. Di sini N besar, dan ini adalah massa total dari bahan atau zat tersebut dibagi massa molekulernya atau massa atomiknya. Jadi kalau kalian lihat tabel periodik, pasti di sana ada massa atomiknya atau massa setiap unsur. Nah, itu pembagiannya di sini. Nah, biasanya massa setiap unsur itu satuannya adalah U. Jadi kalau oksigen O biasanya kalau tidak salah 16U kalau nggak salah ya. Nah, itu adalah satuan U itu sama dengan 1,66 kali 10⁻27 kg. Nah, sedangkan kalau kita pernah belajar rapat massa atau massa jenis, juga ada istilah lain di sini yaitu rapat bilangan, number density, atau rapat partikel, rapat molekul atau rapat atom tergantung zat yang ditinjau ya.
itu adalah jumlahnya dibagi satuan volume. Nah, tentu ada beberapa proses yang dilibatkan ketika kita merubah volume, merubah tekanan, atau merubah suhu. Nah, beberapa proses itu biasanya dapat dengan mudah kita analisa kalau kita gambarkan diagram P dengan volume. Nah, masih ingat kalau di atas tadi ini adalah diagram P, tekanan dengan suhu, yaitu PT ya. Nah, kita juga bisa gambar diagram PV, tekanan dengan volume. Nah, itu seperti yang ditunjukkan secara sederhana di bawah ini. Ini diagram P dengan volume, tekanan dengan volume. Nah, di sini ada beberapa proses yang dapat terjadi. Digambarkan di sini dengan garis yang diberi angka. Jadi ada angka 1, 2, 3, itu maksudnya adalah proses pertama bisa jadi dari titik awal di sini ke titik akhir di sini. Contoh lain adalah proses yang beda, titik awalnya sama ke sini, ujung akhirnya. Contoh lain adalah yang 3, titik awalnya sama, pindahnya ke sini. Nah, itu menunjukkan berbagai macam proses yang dapat terjadi. Nah, ketiga proses itu dibedakan oleh namanya. Jadi kalau kalian lihat di sini yang proses 1 ya, ini tekanannya berubah, awalnya tinggi menjadi rendah ya. Kemudian volumenya konstan, tetap aja di sini. Titik awal dari sini, titik akhir di sini, volumenya konstan tapi tekanannya menurun. Nah, ini disebut dengan istilah isokorik. Bahasa Indonesianya hampir sama ya, iso ini pakai K, korik gitu, atau volumenya konstan. Nah, yang kedua, tekanannya yang konstan tidak berubah di sini. Proses yang kedua ya, titik awal di sini, titik akhir di sini. Namun volumenya kalian lihat membesar ya, dari kecil tambah sini besar. Nah, ini konstan apa? Prosesnya itu tekanannya konstan, kita sebut isobar atau isobarik. Nah, kalau yang suhunya yang konstan, kalian harus ingat suhu konstan itu adalah garis yang melengkung seperti ini. Jadi tekanannya berubah, tekanan awal di sini ya, tekanan akhir ada di sini, ini. Volumenya pun juga berubah, volume awal di sini, volume akhir lebih besar dikit. Nah, ini isotermal. Jadi ini hanya penamaan untuk proses di mana volumenya konstan atau tekanannya konstan atau suhunya yang konstan. Nah, seringkali rumus yang kalian pelajari waktu SMA adalah konversi dari suhu satuan Fahrenheit menjadi satuan Celcius. Ini tinggal diingat saja ya rumusnya, dari satuan Kelvin ke satuan Celcius. Nah, namun yang perlu kalian pahami adalah di dalam pembahasan saintifik atau teknik atau fisika, kita selalu mengacu pada suhu yang kita sebut sebagai Kelvin. Jadi ini suhu yang ukurannya atau satuannya itu Kelvin, inilah yang merupakan standar internasional. Nah, kenapa demikian? Karena suhu terendah itu adalah 0 Kelvin. Nah, kalian perhatikan tidak ada derajatnya ya. Ketika kita menuliskan 0 Kelvin itu enggak ada derajat. Kalau 0 derajat Celcius ada derajatnya nih. Ini miliknya Celcius, miliknya Fahrenheit, itu ada derajatnya. Tapi kalau Kelvin tidak ada derajatnya. Nah, perbedaannya apa? Kalau 0 ini masih ada minus. Misal suhu di Rusia di bulan Desember itu mungkin minus 20 derajat Celcius katanya. Mungkin kan negeri 4 musim. Nah, tetapi kalau Kelvin itu tidak ada minus. Dia dimulai dari 0 sampai ke atas seterusnya gitu. Jadi ini adalah standar internasional, satuan internasionalnya itu adalah Kelvin. Nah, kita menyebut 0 Kelvin ini sebagai 0 mutlak. Jadi tidak ada lagi suhu yang lebih rendah daripada suhu 0 Kelvin. Nah, kalau kita berhasil mendinginkan suatu benda sampai mendekati 0 Kelvin, berarti benda tersebut biasanya berperilaku unik. Kalau kalian mungkin pernah melihat di YouTube, ada magnet yang bisa melayang gitu, dijadikan kereta api, di bawahnya adalah rel.
Nah, itu bagian bawahnya itu adalah superkonduktor yang didinginkan dengan suhu sampai 0 Kelvin. Kalau 0 derajat Celcius itu adalah ini 273,15 ya. Jadi konversinya ini dikonversi ke Kelvin. 0 derajat Celcius, 0 misalnya, berapa Kelvin itu adalah 273 Kelvin. Jadi air itu berubah menjadi es pada suhu 273 Kelvin. Nah, sekarang coba kita perhatikan beberapa contoh soal yang akan kita bahas seperti biasa. Mungkin kita ambil break sekitar 2 atau 3 menit dulu. Silahkan jika ingin mencatat atau ke belakang atau gimana. Sekitar 3 menit lagi ya. Permisi Pak, Bapak, Silakan. suara Bapak tidak terdengar tadi Pak. Oh iya, memang kita tunggu sekitar 2 atau 3 menit lagi. 1 menit lagi. Oke Pak. Baik, kita mulai untuk latihan soalnya. Nah, sekarang soal yang pertama, urutkanlah dari yang paling tinggi suhunya ke yang paling rendah. Nah, di sini kalian lihat soal yang pertama ini, suhu yang paling tinggi atau rendah
kalau dilihat sekilas sama semua nih, 0. Ada 0 Kelvin, ada 0 derajat Celcius, ada 0 derajat Fahrenheit. Nah, tapi kita harus ingat, untuk membandingkan suhu itu harus menggunakan satuan yang sama. Nah, satuan yang sama tentu kita ambil satuan SI ya, yaitu Kelvin. Jadi untuk T1 ini sudah dalam satuan Kelvin, jadi tinggal ditulis. T2 ini kalau diubah menjadi satuan Kelvin, ingat tadi rumus yang di atas ini masih kelihatan ya. Ini adalah 273 Kelvin. Ditulis kayak gini. Kemudian T yang 3 ini Fahrenheit. Nah, Fahrenheit kalau kita mau ubah ke Kelvin boleh pakai diubah ke Celsius, derajat Celsius dulu. Ini rumusnya. Kita ubah dulu 0 derajat Fahrenheit itu berapa derajat Celcius, baru nanti ditambahkan 273 supaya mendapatkan satuan suhu Kelvin. Nah, ini kalau kalian hitung T3 dengan rumus yang ini ya, kemudian dengan rumus yang kedua itu bisa didapat 255 Kelvin. Nah, berarti suhu yang paling tinggi itu adalah 273 Kelvin, yaitu T2 ya. T2 lebih besar daripada T3. Kemudian yang paling kecil tentu T1 karena 0 Kelvin. Itu udah suhu yang paling rendah. Nah, di alam semesta ini tidak ada yang lebih rendah daripada 0 Kelvin. Nah, soal yang kedua, di sini kalian lihat sebuah silinder ada di dalam kotak gini ya. Silindernya bukan di dalam kotak, tapi silindernya dipotong di tengahnya sehingga kita bisa melihat penampang lintangnya. Nah, di silinder seperti ini ada piston di bagian tengahnya. Ini seperti mesin motor, mesin mobil, itu semua ada silinder, ada piston di dalamnya. Sini ada pembakaran ya, bensin atau solar dibakar sehingga pistonnya bergerak naik turun dengan mekanisme mekanik diubah menjadi putaran roda. Jadi ini mesin yang paling umum ada di sekitar kita, di motor atau di mobil atau pompa sederhana juga seperti ini. Nah, piston di dalamnya ini bisa bergerak naik kiri kanan ya. Kalau di gambar ini maju mundur gitu, bebas tanpa gesekan. Namanya piston memang seperti itu. Kalian bisa gambarkan piston ini kayak tutup silindernya ya, tapi bisa digeser naik turun gitu, kayak suntikan misalnya. Ini kalau suntikan kan biasanya bisa digeser naik berubah-ubah posisinya. Nah, kalau pistonnya ini membagi ruangan silinder menjadi dua, sehingga tekanannya juga ada dua, bisa diukur ya tekanannya. Di daerah kiri ini tekanan yang ruangan pertama P1, daerah kanan ini tekanan ruangan yang kedua P2. Nah, di sini kalian perhatikan pula suhunya. Jadi kita bermain dengan dua variabel, dan ini kalau kalian ingat di materi LMS ini adalah variabel keadaan ya. Dari tadi kita kenalkan tekanan, volume, suhu, ini state variable atau variabel keadaan. Nah, di sini ada dua variabel keadaan yaitu P1 dan T1, P2 dan T2. Nah, pertanyaannya adalah apakah nilai tekanannya P1 lebih besar dari P2 atau P1 sama dengan P2 atau P1 kurang dari P2. Sementara suhunya di sini berbeda ya. Suhu berbeda, pistonnya bisa bergeser kiri kanan bebas. Dan ini tentu kita bicara gas ideal gitu. Nah, kalian silahkan pilih A, B atau C di polling yang akan aku launch ini sebentar. Jadi langsung pilih saja. Menurut kalian jawaban yang benar itu yang mana? Apakah yang A, yang B,
atau yang C. Nah, silahkan dipilih saja sederhana pertanyaannya. Menurut anggapan kalian, kalau suhunya berbeda, 80 derajat, 20 derajat, sisi yang keduanya, tekanannya bagaimana? Sementara pistonnya diperbolehkan untuk bergeser tanpa ada gesekan. Pistonnya bisa geser kiri kanan ya. Nah, menurut kalian ini bagaimana tekanannya? Suhunya berbeda ya, yang satu lebih tinggi dibandingkan suhu yang ruangan sebelahnya. Oke, cukup ya. Aku tutup pollingnya. Nah, hasilnya adalah, ini kalau aku tuliskan di sini 48% memilih ini, 19% memilih jawaban B, sementara jawaban C 32%. Nah, mana yang benar? Kita ingat kita sedang berurusan dengan gas ideal. Untuk gas ideal dalam ruangan tertutup seperti ini dibatasi oleh piston, pasti jumlah molekulnya antara sisi kiri ruangan 1 dan ruangan 2 itu sama. Jadi kalau kita ingat gas ideal PV sama dengan nRT gitu ya. Nah, R ini kan konstanta tetapan gas. N kecil adalah jumlah mol. Dan jumlah mol tentu sama ya antara 1 dan 2. Berarti kita tuliskan N1 sama dengan N2. Nah, N1 sendiri itu adalah P1 V1 dibagi R dikalikan T. PV dibagi T. Nah, ini juga R-nya konstanta, T-nya T1. Ini P2 dibagi R-nya konstanta, ini adalah T2. R-nya bisa kita coret karena sama, dia kan konstanta saja, jadi nggak berpengaruh dalam persamaan ini. Nah, sehingga tersisa P1 V1 dan T1, P2 P2 dan T2. Nah, kita tertarik untuk mengetahui bagaimana P1 dan P2 kan, berarti tulis saja P1 sama dengan P2
sebelah kanan sini P2, kemudian di sini adalah T1 dibagi V1 dikalikan V2 dibagi T2. Nah, kalian lihat kan T dan V saling bersilangan. Dari soal kita ketahui bahwa T1 80 derajat Celcius, T2 adalah 20 derajat Celcius. Tentu T1 lebih besar daripada T2. Nah, tapi kita lihat pula volumenya. T2 kan volume 2 cuma segini. Berarti kita tahu bahwa volume 2 itu lebih kecil dibandingkan volume 1. Kebalikannya dengan T ya. Nah, kalau kalian perhatikan kebalikannya di sini T1 lebih besar dari T2. Oke lah, T1 bagian atas lebih besar daripada T2. Volumenya tetapi lebih kecil. Volume 2 lebih kecil daripada volume 1 sehingga dua bagian ini mengimbangi. Artinya ini saling menghilangkan, tersisa tekanannya sama. Nah, itu kalau mau menganalisis dari rumusnya. Tetapi kalau mau menganalisis dari konsepnya, kalau kalian perhatikan, dari tadi aku selalu menyampaikan bahwa pistonnya ini itu bisa bergerak dengan bebas tanpa dihalangi ya. Sehingga kalaupun suhu di bagian kiri itu dinaikkan mencapai 80 derajat, pistonnya pasti akan bergerak ke kanan. Dia akan menyesuaikan volumenya supaya tekanannya tetap sama antara dua ruang ini. Jadi semakin suhunya dinaikkan, volume yang di kiri semakin besar. Suhu yang di kanan dinaikkan, volume yang di kanan akan semakin besar, pistonnya akan bergeser ke kiri. Jadi piston akan menyesuaikan volume akibat ada perubahan suhu sehingga tekanannya konstan. Nah, andai kata pistonnya diganti menjadi satu dinding yang tidak bisa digeser-geser, maka ketika suhu dinaikkan, P1 akan lebih besar daripada P2. Kenapa? Karena volumenya sekarang konstan. Oke, nah ini soal yang nomor 2 tadi ya. Nah, sekarang kita lihat lagi soal selanjutnya. Perhatikan gambar yang sebelah kiri ya, gambar Q1610 ini. Ini adalah satu diagram, yaitu diagram apa? Tekanan dengan volume, bukan tekanan dengan suhu ya, tetapi diagram tekanan dengan volume. Nah, untuk diagram tekanan dengan volume, kita tentu tadi mengenal ada 3 proses kan yang dipahami. Ini yang di sebelah kiri. Yang sebelah kanan ada isokorik, ada isobarik, ada isotermal gitu. Tergantung yang konstan apa. Nah, coba perhatikan di sini. Sini yang konstan adalah tekanan. Bagaimana kita tahu itu konstan? Kenapa? Karena posisi awal dalam satu ruangan misalnya, anggaplah silinder tadi, ruang 1 gitu, awalnya tekanannya di sini, ini ya nilai tekanan, katakanlah ini 2 atmosfer, berproses entah dipanasi, entah ditekan, bukan ditekan ya, entah diubah pistonnya, berproses sehingga volumenya sekarang membesar. Nah, mungkin ini dipanasi nih, tetapi tekanannya kan konstan. Berarti kalau tekanannya konstan, ini adalah isobarik. Jadi ini adalah proses isobar. Iso sama bar itu tekanan gitu ya. Jadi isobarik prosesnya, tekanannya sama, yaitu 2 atmosfer, awal dan akhir. Nah, yang berbeda apa? Yang berbeda adalah volumenya saja. Jadi kalau kalian lihat, ini volume pertama adalah 1 satuan, katakanlah 1, volume yang terakhir adalah 3 satuan. Artinya berapa kali lipat? 3 kali lipat ya dari volume awal. Nah, yang ditanyakan adalah berapa kali lipatkah suhunya berubah? Jadi kalau suatu proses isobarik seperti ini, kita lihat diagramnya, posisi awal ada di titik ini, posisi akhir ada di titik sini. Oh, dia isobarik karena posisi awal tekanan 2 atmosfer, posisi akhir pun tekanannya juga 2 atmosfer, isobar gitu ya. Tetapi volumenya berubah. Volume awalnya 1 satuan, kalau mau dibikin satuan meter kubik silahkan ya.
Misal ini meter kubik nih. Nah, jadi ini adalah atmosfer tadi ya, ini meter kubik. Ini 1 meter kubik menjadi 3 meter kubik. Artinya 3 kali lipat ya volumenya berubah. Pistonnya mungkin ditarik sehingga volumenya bertambah besar. Nah, yang ditanya adalah kalau volumenya naik 3 kali lipat dan tekanannya konstan, suhunya bagaimana? Jadi yang ditanyakan di sini adalah suhu dari dari awal. Ini kalau kita tulis 1 dan 2 ya. Ini ada T1 di sini, ini ada T2. Nah, suhunya bagaimana nih? Apakah suhunya sama ataukah suhunya beda gitu ya antara T1 dan T2 atau satu lebih kecil, satu lebih besar. Nah, kita ingat rumusnya ya. Ini abaikan dulu gambar yang ini. Kita ingat rumusnya untuk gas ideal itu berlaku P1 V1 T1 ini posisi awal, kemudian ada diberikan perlakuan entah itu dipanasi atau bagaimana ya. Dia berubah menjadi tekanan yang 2, volume yang 2 menjadi T2. Nah, kita pengen tahu T1 dan T2 ini bagaimana. Jadi kalau pengen tahu apakah T-nya berubah atau tidak, ya udah kita bikin rasio aja ya. Rasio itu T2 bisa dipindah ke sisi kiri sehingga T2 dibagi T1 sama dengan P2 V2 dibagi P1 V1. Nah, ini untuk rumusnya ya. Nah, kalian lihat di sini, tekanan kan sama nih, 2 atmosfer. Dari posisi awal 1 ke posisi akhir 2. Artinya ini bisa dicoret tekanannya, sehingga tergantung dari volumenya saja, P2 dibagi P1. Nah, V2 sendiri kita tahu 3 kali dari V1 nih, 3 kali V1 ya. Jadi boleh ditulis V2 adalah 3 kali V1 dibagi V1. Artinya, dapat nilai 3. Nah, 3 ini apa? Rasio dari suhu 2 dan suhu 1. Atau kalau mau digambarkan dengan mudah, suhu 2 proses akhir ya, itu adalah 3 kali suhu pertama. Jadi kalau ditanya suhunya berubah atau tidak, iya suhunya berubah. Tambah besar, iya 3 kali lipat lebih besar daripada suhu yang pertama. Nah, misal suhu yang pertama ini adalah 0 derajat Celcius. Nah, aku tuliskan di samping sini ya. T2 adalah 3 kali T1. Misal nih, T1-nya adalah 0 derajat Celcius. T2-nya berapa? Nah, apakah T2-nya, ini ya T2 rumusnya ya, 3 kali lipat dari T1. Apakah T2-nya 0 derajat Celcius juga? Ini pilihan A. Ataukah T2-nya apa namanya? T2-nya bukan 0 derajat Celcius, tetapi tunggu aku ini kan. Tetapi T2-nya adalah T2-nya 546 derajat Celcius. Nah, mungkin dari sini aku pengen tahu mana jawaban yang benar. Apakah T1 sama dengan 0 karena 3 kali ya tadi. 3 kali apa namanya? 3 kali T2 3 kali T1 ataukah jawaban yang kedua? Apakah A ataukah B? Menurut saya jawaban yang benar adalah silahkan dipulingnya, dipilih lagi, launching. Jawaban yang benar yang mana? Apakah A, T2-nya 0 derajat? Karena kan 3 kali 0 kan 0 juga.
ataukah B 546 derajat Celcius. Ini kayak angka acak ya. Pokoknya ada angkanya gitu. Kalau kalian ada rumusnya mungkin mencari boleh. Kita lagi membahas soal yang ini ya. Jadi T2 udah pasti berubah suhunya ya. 3 kali lipat T1 itu hasil perhitungan kita tadi. Kalau T1-nya 0 derajat Celcius, 3 kalinya 0 derajat Celcius itu berapa? Apakah 0? Karena 3 kali 0 kan 0 juga tuh. Ataukah satu bilangan angka yang lain, 546? Di antara dua jawaban ini tentu hanya satu yang benar ya. Oke, mungkin sudah cukup bisa menggambarkan. 64% memilih ini, 3 kali 0 tentu 0 Pak. Namanya juga 0 kan, dikalikan 3 gitu. Atau memilih ini, 3 kali lipat itu adalah 546. Nah, aku nggak tahu kalian ngitung apa enggak. Jadi pada saat kita bilang suhunya naik 3 kali lipat. Nah, kalau suhunya naik 3 kali lipat, apakah kita dalam satuan derajat Celcius bisa langsung mengalikannya 3 sehingga 3 kali 0 itu juga 0. Tentu ini keliru ya. Jadi untuk satuan derajat Celcius kita tidak bisa langsung mengalikannya 3. Kita harus ubah dulu ini menjadi satuan apa? Kelvin. Jadi 3 kali 273 Kelvin. Nah, 3 kali 273 Kelvin itu adalah 819. Jadi 3 kali 273 itu adalah 819 Kelvin. Nah, ini kalau mau diubah ke Celcius kan tinggal dikurangi 273 Celcius. Tentu hasilnya adalah 546 tadi. Jadi 3 kali lipatnya suhu awal yaitu 0 derajat Celcius itu adalah 546 derajat Celcius. Cara menghitungnya bagaimana? Gampang, 0 derajat Celcius diubah dulu ke Kelvin. Ingat 0 Celcius ke Kelvin tinggal dijadikan 273 ya. Kalau 0 Kelvin sama dengan 0 derajat Celcius sama dengan 273. Nah, hanya di satuan Kelvin kalian boleh mengkalikan menjadi 3 kali lipat ya. 3 kali lipat suhu awal, yaitu 3 kali 273 Kelvin, 819 Kelvin. Nah, supaya mudah dibandingkan, kita ubah lagi ke derajat Celcius, yaitu dikurangi 273. Akhirnya dapat 546 derajat Celcius. Oke, mungkin istirahat sebentar, sekitar 2-3 menit. Nanti kita mulai lagi di pembahasan soal selanjutnya. Ini nggak usah ada pertanyaan ya, mungkin nanti bisa dicek di rekamannya aja, karena gampang kok kalau udah tahu.
kita lanjutkan ke soal yang nomor 11 ya di sini angkanya. Nah, ini grafiknya gunakan grafik yang sebelah kanan. Jadi kita lihat di grafik sebelah kanan ini adalah grafik antara sama ya tekanan dengan volume. Nah, ini ada satuannya sekarang, ada atmosfer. Kalau tadi volume katakanlah satuannya meter kubik ya. Nah, di sini prosesnya beda ya. Kalau tadi horizontal, sekarang vertikal. Nah, kalau vertikal berarti yang konstan adalah kita lihat di sini tentu volume. Nih, volumenya konstan. Dari proses awal ada di sini, tekanannya dinaikkan, proses akhir di sini volumenya konstan. Tekanannya naik dari 2 menjadi berapa. Nah, itu yang ditanyakan. Jadi kalau P1 adalah di sini, yaitu 2 atmosfer. Nah, P2-nya ini berapa atmosfer nih? Berapa tekanannya ya? Suhunya berubah dari, kalau kita baca di soal, suhunya meningkat dari 300 Kelvin, ini T1, 300 Kelvin menjadi T2, 1200 Kelvin. Cukup besar ya, perubahan suhunya dari 300 Kelvin menjadi 1200 Kelvin. Nah, yang ditanya adalah tekanannya. P2 berapakah nilainya? Nah, tentu persamaannya masih kita gunakan persamaan gas ideal. Apa itu? P1 V1 sama dengan dibagi T1. Ini konstan ya nilainya. Jadi selalu sama dengan P2 V2 dibagi T2. Kalau ada proses lanjutan T3 berarti sama dengan lagi ya, sama dengan T3 gitu. Nah, kalau yang di sini ditanyakan itu adalah spesifik ya, tekanan di posisi akhir atau P2. Ya udah langsung kita ubah urutan rumusnya menjadi P2 itu adalah P1 dibagi P2. Ini ya, P2 pindah ke sebelah, turun ke bawah berarti. Kemudian rasio dari T-nya pindah ke sebelah, T2 naik ke atas dibagi T1. Kemudian dikalikan P1. P1 adalah P awal. Nah, volume konstan, berarti V1 dibagi V2, 1 ya nilainya, karena sama volumenya. Sementara itu T2 dibagi T1, ini diberitahu di soal 1200 dibagi 300, berarti ini adalah 4 ya, dikalikan P1. Berarti 4 kali tekanan 1. P1 yaitu 4 kali 2 adalah 8 atmosfer. Gampang kan? Jadi P2 adalah 8 atmosfer. Ini soalnya tidak ada yang rumusnya tidak ada yang rumit, hitungannya juga sederhana, hanya memahami prosesnya saja. Nah, kita lanjut ke soal yang agak serupa nih biar masih nyambung. Nah, cuma di sini angkanya lebih banyak ya yang kita masukkan. Perhatikan soal yang nomor 30. Di sini ada sejumlah gas, besarnya berapa? Bukan dalam satuan liter ya, tetapi dalam satuan mol. 0,004 mol gas. Itu mengalami proses seperti yang ditunjukkan gambar ini, 1630. Prosesnya apa? Ini persis seperti yang tadi kita hitung ya. Volumenya konstan, tetapi tekanannya berubah dari yang 1 atmosfer di posisi 1 menjadi 3 atmosfer. Berarti tekanannya berubah 3 kali lipat. Nah, untuk proses yang vertikal seperti itu kita akan sebut dia sebagai proses apa? Kalau ingat diagram ini ada 3 jenis kan. Yang volumenya konstan itu adalah proses isokorik. Jadi kalau ditanya di soal ini kan dia menanyakan jenis apakah proses yang A ini yang gambar sebelah kiri ini karena volumenya konstan berarti ini adalah proses isokorik. Kemudian pertanyaan kedua, suhu awal dan suhu akhirnya berapa dalam satuan derajat Celcius. Nah, ini tidak diberitahu ya suhu awalnya berapa, tetapi langsung disuruh menghitung suhu awal berapa, suhu akhirnya berapa. Hanya dari grafik ini saja. Nah, tentu
persamaan yang kita pakai apa? Persamaan gas ideal, karena di dalam topik kita nggak keluar dari gas ideal. Nah, hanya saja di sini kita harus menghitung terlebih dahulu uh, volumenya bukan volumenya, suhunya berapa? Suhu T1 dan suhu T2. Oke, nah persamaan gas ideal kita yang lengkap itu adalah PV sama dengan N jumlah mol ya. Ini karena disebutkan jumlah mol, kita langsung aja pakai N kecil, R, T. Nah, ingat rumus ini kan juga ada yang sama, yaitu yang menggunakan PV sama dengan N besar KB T. Nah, kapan menggunakan rumus yang sebelah kanan? Kalau dari soalnya yang diketahui adalah jumlah partikel atau jumlah atom atau jumlah molekul ya, langsung gunakan N besar berarti. Tapi kalau yang di soal diberitahu mol, maka kita gunakan rumus yang ini yang ada N kecilnya. Nah, N kecil nilainya adalah 0,0040 mol. Ya, sama aja sih sebenarnya, ini juga bilangan jumlah partikel ya, cuma satuannya mol. Nah, di sini kita pakai rumus yang ada tetapan gasnya yaitu R, untuk menghitung apa nih? Untuk menghitung suhunya berapa. Nah, berarti T1 kita pakai rumus ini ya. Itu adalah tekanan di 1, volume di 1 dibagi N jumlah molnya. 1 dan 2 konstan ya jumlah molnya, tidak berubah jumlah partikel atau jumlah atomnya atau jumlah molekul, dikalikan dengan R tetapan gas. Nah, nilai dari R kalian bisa cek juga, dan tentu nanti kalau soal itu pasti dikasih tahu ya, 8,31 Joule per mol Kelvin satuannya. Nah, berarti semua besaran sudah ada yaitu P1 berapa dari soal. P1 tentu kita ambil garis aja ya. Sini 1 atmosfer. Jangan lupa merubah ini ke satuan Pascal ya kalau ingin menghitung nilai eksaknya. Yaitu 1 atmosfer itu adalah 1,013 kali 10⁵ Pascal. Nah, ini satuan SI-nya, kemudian P2-nya 3 kali lipat ini ya. Tapi kita nggak menghitung P2 dulu di sini. Ini P1 kali volume 1. Volume 1-nya berapa? 200 cm kubik. Volume 1 sama dengan 200 cm kubik. Nah, ini harus kita ubah dulu menjadi meter kubik. Berarti sentimeter ke meter itu 2 tingkat. Karena ini kubik pangkat 3 berarti kali 10⁻⁻⁶ ya. 2 kali 3, 6. Naik ke atas menjadi min. Berarti 200 kali 10⁻⁻⁶ meter kubik. Nah, P1-nya diketahui, volume 1 diketahui, udah ya. N kecil adalah mol, jumlah mol diketahui juga. Tetapan gasnya R juga diketahui, kalian tinggal masukkan di sini hitung, dan kalau benar jawabannya adalah 609,5 Kelvin. Kalau mau diubah ke Celsius tinggal dikurangkan 273. Ini menjadi 336 derajat Celcius. Oke, nah dari sini suhu awal udah diketahui, yaitu berapa? Nih, suhu awal 336 derajat Celcius. Nah, kalau kita ingin menghitung suhu T2, suhu akhir, jangan masukkan yang derajat Celcius ya, nanti keliru karena derajat Celcius nggak bisa dikalikan. Jadi kalau kita mau masukkan T2 dalam persamaan gas ideal lagi, yaitu persamaannya, volumenya konstan ya, aku langsung tulis persamaannya. P1 dibagi T1 sama dengan P2 dibagi T2. Ini volumenya konstan, jadi langsung dicoret ya volumenya. Harusnya ada PV dibagi T. T2 kan yang kita ingin ketahui. T2 berarti adalah T1 dikalikan P2 dibagi P1. Nah, P2 dibagi P1, udah ada nih. Atmosfer sama dengan atmosfer, boleh langsung dicoret ya. 3 dibagi 1 berarti 3. 3 kali T1. Nah, T2 adalah 3 kali T1. Tapi jangan mengalihkan derajat Celcius ya. Kalikan Kelvinnya. Nah, ini tadi kita tahu jawabannya adalah 609,5 Kelvin. Berarti 3 kali
609,5 Kelvin. Jangan mengalihkan derajat Celcius, tapi ubah dalam Kelvin. Ini sekitar 1829 Kelvin. Nah, kalau mau diubah derajat Celcius boleh di sini. Kurangi 273, jadi 1556 mungkin ya, derajat Celcius. Nah, ini udah dalam satuan derajat Celcius, dikurangkan 273. Oke, nah ini sama dengan soal yang tadi, cuma sekarang disebutkan jumlah molnya untuk menghitung suhunya. Oke, nah mungkin kita langsung masuk ke soal yang gambar sebelahnya nih. Ini ada gambar 1631 ya, soalnya yang di bawah ini, suatu gas dengan suhu awal 900 derajat Celcius, katakanlah T1 gitu ya, 900 derajat Celcius, atau ditulis di atas aja, T1 900 derajat Celcius, di sini misalnya, Celcius, mengalami proses seperti yang ditunjukkan di gambar ini. Prosesnya ini jenisnya apa? Nah, kalau kalian lihat ini ada terjadi di tekanan yang konstan. Posisi pertama 2 atmosfer, posisi kedua pun sama 2 atmosfer juga. Sehingga ini adalah proses apa namanya? Ini adalah iso sama bar tekanan, isobarik. Pertanyaan yang kedua adalah T2 nilainya berapa? T2 ini nilainya berapa? Nah, tentu di sini kita bisa gunakan persamaan gas ideal lagi ya. Untuk menentukan ini, kita ingat rumusnya itu ya tidak lain dari PV dibagi T ini konstan. Artinya posisi pertama, ini posisi pertama ya. Posisi pertama selalu sama dengan posisi yang kedua. V2 dibagi T2. Nah, proses apakah ini isobarik? Berarti P-nya sama ya. P-nya bisa dicoret karena isobarik. Sehingga rumus kita itu hanyalah V1 dibagi T1 sama dengan V2 dibagi T2. Nah, kalau suhu awal diketahui 900 derajat Celcius, berarti kita bisa masukkan ke dalam persamaan ini. Emang volumenya diketahui ya. Coba baca grafiknya. Ini volume awal berapa? 100 cm kubik. Jadi kalau boleh kita tuliskan volume 1 100 cm kubik. Volume 2-nya adalah, nih tarik garis ke bawah, volume 2 adalah 300 cm kubik. Kemudian T1-nya 900 derajat Celcius, jangan lupa diubah dalam satuan Kelvin. Jadi kalau 900 harus ditambahkan 273 ya. Berarti T1 itu adalah bukan 900 derajat Celcius, tapi dalam satuan Kelvin itu adalah 1173 Kelvin. Nah ini T1. Sudah kita bisa langsung masukkan di persamaan ini. Ini kalau dilanjutkan ya urutan persamaannya, kita mencari T2 berarti T2 pindah ke sebelah. Yang ada adalah rasio dari V2 dibagi V1. Nah kalau ada rasio seperti ini, satuan boleh ya tidak diubah. Toh dia nanti dicoret juga satuannya. Jadi nggak perlu diubah ya, V2 bagi V1 3 gitu ya. Karena 300 bagi 100 dikalikan dengan T1. Nah, T1 jangan lupa satuan Kelvin. Tidak boleh kita mengalihkan dalam satuan derajat Celcius tadi ya. Nah, berarti di sini V2 bagi V1 3 kali 1173 ya, sekitaran 3519 Kelvin. Mau diubah derajat Celcius dikurangi 273 ya, ini berarti sekitar 3246 derajat Celcius. Oke, jadi lagi-lagi persamaannya hanya ini saja. Nah, kemudian pertanyaan yang C, berapa mol gas yang ada di ruangan tersebut atau di dalam silinder tersebut? Ini nggak diberitahu ya wadahnya seperti apa. Yang ditanya cuma gasnya berapa mol tuh. Nah, tentu kita balik ke persamaan awal. Ini tadi yang di atas ya. Nih, kalau ditanya mol berarti pakai yang ini ya persamaannya. Kalau ditanya jumlah partikel pakai yang sebelahnya. Nah, ini udah ada N kecil mol, berarti PV dibagi RT saja. N kecil
Ini adalah P, V dibagi R dengan T. Pak, tekanan yang mana? Yang satu atau yang dua nih yang dipakai? Boleh, yang satu boleh, yang dua boleh, toh yang dua juga udah diketahui ya. Silahkan saja, tapi harus konsisten. Kalau pakai yang P1 ya P1. Kalau pakai P2, semua harus P2 ya. P2, P2, T2 gitu. Masukkan nih semuanya. P2-nya udah diketahui sama dengan P1, 2 atmosfer. V2, volume 2 udah diketahui 300 cm kubik. Tapi jangan lupa ini diubah ke meter kubik ya dalam perhitungan ini. Karena di sini tidak ada pencoretnya. V2 saja nih sendirian. T2 diketahui gunakan yang Kelvin ya, jangan gunakan yang Celsius dalam perhitungan. Tetapan gasnya udah diberitahu biasanya dari soal. Kalian tinggal hitung, ketemu, kalau ini pakai kalkulator ya nanti 3,18 kali 10 pangkat min 3 mol. Nah, ini memang 10 min 3 mol, tetapi jangan lupa 1 mol itu 10 pangkat 23 bilangan Avogadro. Oke, nah sepertinya cukup sampai di sini untuk pembahasan soalnya. Jadi ini memang mencakup hanya setengah dari bagian pertama, tapi mungkin nanti bisa dilanjutkan lagi dengan kalian lihat rekaman pembahasan soal yang kedua ini. Jadi nanti aku siapkan itu untuk kelas F, tapi kalian bisa lihat rekamannya juga nanti. Oke, cukup sampai di sini. Ada pertanyaan kah? Langsung aja disampaikan kalau ada pertanyaan atau mau diskusi. Aku nggak menyediakan Google Form ya sekarang. Soalnya sederhana aja ini. Oke, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Insya Allah ketemu di pertemuan selanjutnya. Dan juga kalian bisa lihat rekaman yang pembahasan soal yang kedua di kelas F. Nanti insya Allah aku pasang di YouTube. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.